Nah, problem di sekolah itu mereka sekolahnya free, tetapi mereka berhenti gara-gara baju seragam. Kasus di Cirebon, anak minum obat lantai itu karena dia tidak punya seragam. Gitu. Kemudian akhirnya sekarang udah selesai bisa sekolah lagi. Nah, kemudian saya dulu anak mengundurkan diri dari sekolah itu gara-gara nggak kebayar cicilan. Dan seluruh itu sebenarnya bukan problem ekonomi semata. Itu secara umum adalah mengalami problem dalam lingkungan secara umum. Nah, ini problem yang diselesaikan. Sehingga kita ingin di tahun ini anak-anak itu masuk ke yang tidak mampu masuk ke sekolah negeri. Itu yang keinginan kita. Berikutnya adalah hari ini Jawa Barat, Pak, lembaga-lembaga pendidikan yang tidak memberikan ijazah pada siswanya karena tidak terbayar. Tetapi kami negosiasi, Pak. Karena kan kita mengeluarkan dana BPMU 600 miliar dalam setiap tahun. Negosiasinya adalah jangan sampai kita memberikan bantuan, tetapi bantuan ini seolah-olah tidak punya impact untuk membantu masyarakat yang tidak punya kemampuan, Pak. Sehingga tahun ini saya lebih memilih dibanding bantuan kepada yayasan, saya lebih memilih yang 600 miliar itu diarahkan program beasiswa bagi masyarakat miskin sekolah di sekolah swasta. Termasuk bantuan untuk pondok pesantren. Tahun ini saya lebih memilih, walaupun menghadapi resiko politik, gak ada masalah, memilih adalah bantuan beasiswa santri dibanding dengan membantu kelembagaan. Mungkin dalam waktu tidak terlama kami juga akan membuat gerakan anak asuh, sehingga anak-anak yang tidak terdata di data APBD kita, tetapi mereka harus bersekolah, kita akan sekolahkan melalui jaringan ASN, BUMN, BUMD di Provinsi Jawa Barat. Dan terakhir, ini bicara problematik anak remaja, Pak, di Jawa Barat. Penanganannya memang harus sangat kuat karena pengaruh lingkungan sudah sangat berat. Sehingga saya hari ini berkoordinasi dengan jajaran Polri, setiap hari mengambil tindakan-tindakan tegas dengan target setahun ke depan Jawa Barat sudah zero kriminal. Makanya harus strong menghadapinya. Tidak betul, dengan kekuatan alam itulah manusia bisa disejahterakan. Tetapi berbanding terbalik, siapapun yang merusak alam tidak akan pernah mencapai kesejahteraan. Para pengusahanya terus mengalami problematika hidup di mana dia tidak pernah cukup mengeksploitasinya, walaupun sudah berjuta-juta tetap saja lapar awaknya. Masyarakatnya mengalami kemiskinan secara masif. Ini yang saya temui. Dan juga mohon kehutanan, saya pikir gunung-gunung yang hari ini dikuasai oleh pihak lain termasuk orang menang banyak banget yang memiliki kehutanan. Itu biasanya bangun area bendungan, kan biasanya kalau gunung tuh ditinggalkan gunungnya, nah itu statusnya jadi hilang. Kayak di daerah Purwakarta itu kan itu gunung banyak banget. Kemudian ya diambil alih oleh swasta. Nah ini harus segera teridentifikasi. Saya ingin seluruh aset negara ini tidak hilang. Dan karena hari ini kita tahu sangat masif perubahan-perubahan status menjadi bersertifikat, menjadi milik perorangan, milik korporasi, sangat cepat dan sangat mudah, itu tinggal diketok di pengadilan, selesai jadi. Nah, kita ingin Jawa Barat tertata dan terjaga. Saya juga barusan menyampaikan penyampaian ini pada seluruh gubernur, termasuk ke Pak Menteri, adalah coba dihitung, saya bilang, pertumbuhan di Tangerang, pertumbuhan di Jakarta, itu kan mengambil bahan baku materialnya dari Bogor. Kemudian Parung Panjang. Saya bilang melahirkan gedung yang mewah-mewah, melahirkan rumah-rumah mewah, melahirkan pertumbuhan ekonomi, melahirkan pendapatan bagi daerahnya tinggi. Tapi apa yang terjadi terhadap orang Parung Panjang? Kena ISPA, kemiskinan, hancurnya infrastruktur. Kita Pemprov harus mengeluarkan 1,2 triliun untuk merekonstruksi. Dan yang paling berat, Pak Menteri, adalah kita harus sama-sama nutup seluruh areal tambang ilegal, dan itu mungkin arealnya areal kehutanan di wilayah Bogor.